Hello guys, welcome back to our channel di Bright Education and Training. Bersama saya Yonatan dan Komputer. Di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang Jenderal Polisi yang sudah senior, pasti kalian sudah tahu, Komjen Pol Dharma Pongrekun. Boleh kasih appreciate untuk Pak Dharma? Selamat pagi. Ya, selamat datangnya Pak Dharma. Sebelumnya kami mohon maaf nih buat B-Writers bahwa kita udah 2 tahun vakum ya podcast, dan makanya kali ini sebagai permohonan maaf kami undang tamu yang sangat spesial ya untuk Pak Komjen Pol Dharma Pongrekun. Ya, Pak Dharma, jadi begini Pak Dharma, jauh sebelum kami B-Write mengenal Pak Dharma nih, sebenarnya ada satu persamaan yang mungkin membuat pada akhirnya kita terhubung, yaitu bahwa kita sama-sama memahami bahwa konsep pendidikan itu yang sedang berjalan ini tidak berjalan dengan tepat. Jadi mereka hanya dididik menjadi pintar, tetapi setelah itu mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi bagaimana nih pendapat Pak Dharma nih untuk konsep pendidikan yang saat ini sebenarnya sedang berjalan? Ya, makasih. Harus kita pahami bersama bahwa konsep pendidikan yang benar adalah membangun manusia seutuhnya. Nah, itu dulu. Apa yang dimaksud seutuhnya? Berarti ada 3 bagian utama yang harus terpenuhi. Body, mind, and soul. Apa yang Pak Peter sampaikan tadi hanya bicara mind. Dan kenapa saya sampaikan body, mind, and soul, itu sudah disepakati di United Nations. Jadi sebenarnya pemahaman body, mind, and soul ini yang penting adalah body harus menunjang untuk memahami soul. Mind harus menunjang untuk memahami soul. Kalau kita hanya yang selama ini hanya diutamakan mendewakan mind, pikiran, sehingga bodinya diabaikan. Contohnya pendidikan sampai berjam-jam, ya, sampai sore, dari pagi sampai sore. Dulu kita aja sampai jam 12, setengah 1 sudah cukup lelah, apalagi sampai jam 4 sore. Kenapa sampai jam 4 sore atau jam 3 sore? Itu tujuannya untuk membuat pintar menghafal, terus kemudian nanti dapat predikat bahwa dia adalah orang yang pintar. Namun akibatnya tubuh kehilangan banyak energi. Betul. Ya, stres dan sebagainya. Nah, ketika tubuh stres, maka kesehatan menurun. Ya, kesehatan menurun, otomatis jiwanya pasti drop. Jadi yang ideal adalah bahwa body, mind, and soul, kita harus selalu berpikir begini. Kalau kita mengutamakan pikiran, itu dia akan menjadi ego. Seharusnya terintegrasi antara body, mind, and soul. Nah, selama ini di pendidikan itu dipisahkan antara body sendiri, mind sendiri, soul sendiri. Ketika orang hanya mengutamakan mind, maka ego akan menjadi besar dan akhirnya mudah diperbudak. Contoh dengan sistem ranking, itu kan memacu ego. Betul. Ya, ego. Kenapa kita harus body, mind, and soul? Dan semua baik body diarahkan ke soul, mind ke soul. Itu seperti yang kita ketahui bahwa history, bahwa dari awal, dari alpha sampai omega, itu selalu berbicara tentang kuasa Tuhan. Betul. Oleh sebab itu ketika dia bicara, dia sedang diolah mindnya, maka soulnya itu tidak boleh dilepaskan. Jadi selalu diarahkan mind ini ke soul. Soul ini yang saya maksud adalah selalu diarahkan kepada pengenalan akan Tuhan. Betul. Ya, demikian pula dengan body. Dia harus diarahkan untuk mengenal akan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar outer beauty, ya, badannya dikasih bagus, ya, keren, cantik, tetapi soulnya tidak. Nah, ini yang keliru selama ini. Ya, sebentar dulu. Saya gambarkan dulu supaya paham betul bahwa ini harus terintegrasi. Selama ini dipisah-pisah. Makanya kenapa hasil didikan seperti yang kita rasakan saat ini, seperti kita juga adalah korban, kita selalu berpikir gue lebih hebat dari yang lain. Pada saat itu sudah gagal pendidikan. Karena pendidikan yang benar adalah ketika ada katakanlah ada 10 orang, gagal 1, maka yang lain harus menganggap itu gagal. Jadi konsepnya adalah gotong royong. Sehingga konsep ranking, nilai kuantitatif itu jauh dari tujuan kita mendidik manusia seutuhnya. Jadi dia utuh. Nah, yang sekarang
memang sengaja dipecah-pecah. Tujuannya apa? Supaya timbul ego-ego sektoral. Gue pinter ini, gue bidang ini, gue bidang ini, tanpa sadar. Dengan alasan kalau kita belajar semuanya pusing. Sebenarnya tidak. Kalau kita sudah paham dia punya apa sih kebutuhan pendidikan itu sebenarnya? Untuk cari makan atau untuk apa? Nah, makanya tentukan dulu visi misinya. Baru kita bisa mengarahkan. Kalau untuk ngejar ekonomi, ya seperti yang sekarang. Akhirnya semua kita hampir semua jatuh dalam cinta akan uang. Benar. Karena yang dikejar adalah yang dibangun di dalam sifat daripada si anak didik adalah mengejar angka. Nah, ketika mengejar angka, maka tanpa sadar sudah dibangun sifat jahat. Sifat jahat karena di dalam Tuhan kita adalah bukan makhluk ciptaan matematika, tapi ciptaan supranatural. Kita hidup bukan dari hitungan matematika. Makanya kalau kita pakai hitungan di atas kertas atau matematika, ketika ada masalah, hitungan itu jadi kacau. Terus kemudian badan pun terganggu. Waduh, ada hambatan, ada bencana, lagi ada demo, sehingga kita punya hitungan harian ini menjadi tidak tepat atau bertambah kos. Di situ tertimbul gonjangan dan sementara persoalan yang demikian juga bisa diciptakan supaya bermasalah. Sampai di sini paham ya? Jadi orang yang pakai intelektual, pendidikan kan harusnya komplit antara spiritual dan intelektual. Saya tidak mau membahas masalah kejiwaan. Ya, kejiwaan. Kenapa? Karena ini akan otomatis ketika spiritualnya baik, maka kejiwaannya otomatis baik. Dan intelektualnya otomatis pasti baik. Betul. Gitu. Karena dia punya keinginan dan dia punya hati yang tulus di dalam memahami pengetahuan-pengetahuan yang ada. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pahami dulu bentuknya. Body, mind, and soul itu harus terintegrasi dan semuanya diarahkan untuk memahami soul. Ya, soul ini yang saya maksud adalah memahami pengenalan akan Tuhan. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris disebut history. Story. Jadi seluruh kehidupan kita, seluruh pengetahuan kita harus diarahkan untuk mengenal Tuhan. Maka itulah yang kita harapkan menjadi makhluk yang kembali fitrah. Oke, Pak Dharma. Tapi kita coba flashback ya ke masa-masa Pak Dharma nih waktu sekolah sendiri. Sebenarnya Pak Dharma waktu dulu sekolah nih. Bentar dulu, saya nggak mau terus dulu sebelum kalian pahami dulu apa yang saya sampaikan tadi. Karena kalau nggak dipahami itu percuma kita flashback karena persoalannya di situ, Pak. Betul. Nah, makanya dipisah-pisah, ilmunya banyak, ada spesialisasi juga. Dan itu yang membuat tidak ada gunanya. Gitu. Akhirnya banyak orang yang akhirnya cuma mengejar uang. Ya, akhirnya saling menista satu dengan yang lain. Karena unggul-unggulan. Itu yang menghancurkan kita. Nah, itu dulu bahas dulu. Baru kita lanjut kepada pertanyaan yang kalian udah siapkan. Iya, kami setuju sama apa yang disampaikan Pak Dharma. Itulah kenapa mungkin banyak dari siswa-siswa kami yang baru masuk ke tempat kami atau yang pernah masuk ke tempat kami, join di tempat kami, mereka itu pernah rata-rata ya di latar belakangnya dengan murid-murid yang aku udah gak mau sekolah lagi di mana-mana, stres banget belajar gitu loh. Sampai pada akhirnya mereka ketemu sama kami dan puji Tuhannya ternyata setelah apa yang kami sampaikan, visi misi kami ya bahwa bukan pendidikan itu gak penting, bukan akademis itu tidak penting, tetapi harus diimbangi dengan non akademis. Makanya visi kami Be-Right itu saya berulang kali sampaikan bahwa kami tidak cukup menjadikan mereka hanya pintar, tapi juga harus cerdas. Dan itulah kenapa Be-Right juga kami terhubung sama Pak Dharma ya, karena sama nih Pak Dharma sering menyampaikan bahwa yang terpenting itu cerdas. Karena cerdas berarti dia harus terhubung sama Tuhan juga. Nah itu yang sebenarnya menyedihkan sih kondisinya Pak Dharma, karena banyak yang pintar, punya kemampuan, tapi secara psikis kejiwaannya memang terganggu. Atau mereka yang sampai benar-benar depresi, nggak mau sekolah lagi. Karena bentuk bullying di sekolah itu sebenarnya banyak variasi. Dan ini banyak orang tua yang tidak sadar ya. Bully itu ada yang memang secara verbal dari guru, ada bully yang secara sikap dari teman-teman, tapi ada bully satu lagi yang mungkin nggak banyak disadari oleh orang tua, yaitu bully yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Guru-guru memberikan soal-soal ulangan yang sesusah-susahnya.
itu sebenarnya terbuli dan anak udah nggak mau sekolah lagi dengan seperti itu karena soalnya nggak seperti yang diajarkan. Gimana menurut pendapat Pak Dharma? Nah, saya belum mau jawab itu. Saya ingin kalian masuk dulu dengan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi gini, Pak. Apa yang diajarkan sekolah, even di Be Right, cek pelajaran ini memperkenalkan kepada Tuhan tidak? Apa urusannya akuntansi dengan jiwa? Apa urusannya fisika dengan jiwa? Nah itu, ya, pahami dulu itu. Itu tadi adalah konsekuensi logis dari mereka tidak menemukan yang membuat hati mereka terpenuhi. Jadi ada ruang kosong di dalam batin mereka. Ini yang dididik adalah manusia, ciptaan Tuhan yang harus hatinya diisi, yang harus jiwanya diisi. Betul. Nah, makanya ini tentukan dulu manusia ini mau dibawa kemana? Apakah hanya disiapkan untuk menjadi pekerja dan berhasil terus mendapatkan pekerjaan lalu dapat uang, pintar, bekerja dapat uang, udah itu hidupnya amoral sehingga kita setelah itu binasa, atau yang mana? Tidak. Nah, ini yang perlu ditentukan dulu. Tidak. Nah, cek setiap kurikulum. Memang saya tahu tidak. Emang kurikulumnya memperkenalkan dia kepada Tuhan tidak? Nah itu. Kalau tidak, maka percuma. Contoh, dia sudah belajar lama-lama, mau masuk bank disuruh penataran lagi. Jadi buat apa pelajaran yang kemarin? Harus belajar akuntansi. Dia mau masuk ini harus ada penataran lagi. Ya, dia mau jadi jaksa, ada penataran lagi. Jadi artinya gini, apa yang dikasih di sekolah pada saat mau diaplikasikan ternyata ditatar lagi untuk apa? Hal-hal yang akan dipraktekkan. Jadi lebih kepada apa namanya? Pengetahuan aplikasi. Betul. Tidak yang ada selama ini hanya membuang waktu begitu panjang. Itu tolong dipikirkan. Jadi kenapa saya suka ngomong itu, ikutin salah satu contoh adalah Finlandia. Itu contoh saja. Mungkin kita punya cara yang lain. Contoh ya, 3 jam. Cukup bisa membaca, menulis, berhitung. Setelah itu apa? Setelah itu lebih kepada aplikasi. Prakteknya. Iya. Buat apa ini? Toh pelajaran akuntansi, pelajaran ekonomi yang ada. Itu hanya rumus-rumus untuk membuat masyarakat atau orang berhutang. Bukan untuk bagaimana menyelesaikan hutang. Betul. Makanya hutang terus sih kita. Ya. Dan apa yang pernah saya sampaikan bahwa kita bisa menyelesaikan hutang dalam 1 hari, nggak nyampe kepada mereka-mereka yang teoritis. Karena dia tidak aplikasi, dia tidak aplikatif dalam ininya. Nah ini yang itu, cek dulu apakah pelajaran-pelajaran yang disampaikan yang mengolah pikiran tadi sudah memperhatikan tubuh, ya, kepentingan tubuh dan diarahkan untuk mengenal Tuhan. Itu dulu. Ya, kalau untuk kurikulum di Be Right tentunya kita kan masih harus mengikuti aturan yang ada. Be Right ada punya 2 kurikulum, yang pertama nasional yang memang kita dalam pengawasan Dikbud sendiri, dan internasional. Itu kita bekerja sama dengan Cambridge. Itu persoalannya. Masih dipaksa mengikuti. Ya. Sementara misi kita adalah bagaimana kita melihat kelemahan dari apa yang ada. Apakah ini berhasil guna di dalam bentuk manusia. Betul. Seutuhnya, bukan hanya dia jadi kaya, jadi hebat menurut dunia, terus kemudian diadu seperti selama ini. Nah, ingat, banyak sekolah-sekolah yang di bawah organisasi gereja, juga saya juga melihat bahwa jadi bisnis sekolah itu. Terus kemudian kita diajaran kasih, tetapi di sekolah diadu. Ya. Iya. Nah, ini bertolak belakang. Coba pahami, lihat itu. Saya baru perhatikan, kok diadu ya? Kita tidak bekerja sama, malah diadu. Padahal konsep kita adalah saling mengasihi. Jadi itu udah membuat anak-anak jadi tidak dibawa kepada hasil didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Makanya ya kayak gini kacau. Ya, betul Pak. Tapi kita di Be Right, walaupun memang kurikulum kita mesti mengikuti aturan mereka, tapi prakteknya dalam konsep pengajaran kami menerapkan sesuatu yang berbeda. Nah, itulah yang menjadi salah satu faktor yang mungkin banyak dilihat oleh calon-calon orang tua murid atau orang tua murid yang selama ini bergabung bersama kami, karena perbedaan itu. Dan saya sering menyampaikan ke setiap murid-murid kami gitu, dan mereka juga bisa menjadi saksi bahwa saya selalu katakan, kamu gak boleh cuma pintar, kamu harus cerdas, kamu harus tahu apa passionmu, kamu harus tahu apa yang kamu diciptain Tuhan itu untuk apa, kamu harus kenal Tuhanmu.
Dan banyak hal sih sebenarnya yang kita nggak bisa sampaikan satu persatu Pak. Tapi yang pasti dalam proses penerapannya kami tidak mengikuti standar SOP yang seharusnya cuma menjadikan mereka pintar. Saya koreksi ya. Kita tidak bisa bilang begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi kita tidak bisa ngasih tahu caranya dan kita tidak latih dia untuk menjadi seperti apa yang kita sampaikan. Jadi harus punya metode melatih mereka. Jadi memang melatih mereka untuk bisa memahami apa yang kita maksud. Kamu suruh beriman. Sementara kita sendiri tidak bisa menyampaikan bagaimana supaya orang beriman. Itu. Seperti selama ini kita di tempat ibadah kita. Harus beriman kepada Tuhan dan sebagainya. Tetapi kita tidak pernah diajar dengan secara SOP. Ini cara beriman tuh begini. Akhirnya ya saya yakin omongan saya juga bapak-bapak pernah ngalami. Akhirnya ya dengan cara kita bagaimana kita bisa beriman. Benar. Ya, karena kita konsep pengetahuan yang ada itu dikembangkan oleh Yunani. Ya. Logos, ilmu pengetahuan. Nah, Yunani sudah memanipulasi ilmu kehidupan, ilmu yang rahasia ilmu, di mana dia singkirkan hal-hal yang tidak nampak oleh mata. Dia lebih fokus kepada fisik. Nah, disitulah masalahnya. Sehingga orang begitu gampang, begitu berhadapan. Contoh selama isu pandemi COVID ini, begitu dia dihadapkan kepada kematian atau dihadapkan kepada sesuatu yang kalau di Muslim bilang goib, sesuatu yang tidak nampak oleh mata, mereka selalu mengantisipasi atau menghadapinya dengan cara pertahanan fisik. Itu nggak kena. Nah, di sini kelemahan sekolah itu. Saya tertarik datang ke podcast ini dalam arti begini, tidak hanya membahas Birai, tapi mari kita bahas secara keseluruhan. Betul. Ya, keseluruhan supaya ada perubahan yang fundamental di dalam membangun sumber daya manusia yang paripurna. Jadi tidak sekedar dapat ijazah, tidak sekedar itu, tapi betul-betul mereka punya percaya diri karena takut akan Tuhan, tidak takut, tidak hanya kita bekali mereka untuk mendapatkan sertifikasi atau ijazah, tetapi mereka menjadi satu sosok manusia yang bisa tampil beda di tengah-tengah dunia yang digiring untuk hanya menjadi pekerja. Betul. Ya, karena hasil dari sekolah memang dari dulu diarahkan untuk menjadi pekerja. Setelah punya ijazah melamar pekerjaan. Benar. Untuk dapat gaji. Udah selesai. Naik tingkat. Nah, dinaikin lagi gajinya. Ya. Tapi mereka tidak punya kemampuan juga untuk bagaimana dapat pekerjaan, dapat gaji untuk bisa beli makan. Benar. Tapi mereka tidak disiapkan untuk bagaimana menyiapkan bahan makanannya. Mereka sudah tidak mau lagi misalnya disuruh untuk nyakul. Aku udah pegang ijazah. Nah, mental seperti ini yang menjadi repot. Sementara jumlah yang masuk sekolah berapa puluh juta, terus harus dibidik, lapangan pekerjaan. Ini harus antara input sama output harus dipikirkan. Lapangan pekerjaan cuman segini. Apa yang terjadi? Rebutan semua. Bukan sekedar rebutan. Stres. Dan akhirnya banyak yang bunuh diri, banyak yang mengambil jalan-jalan pintas dengan menipu, dengan apa semua. Jadi ini harus kita jadi pemikiran bersama bahwa sistem yang ada tidak mendukung untuk pembangunan manusia seutuhnya. Yeah. Nah, jadi even kita bahas bagaimana ini hanya jadi sekedar omongan di antara kita saja jadinya. Nah, ini yang ingin saya dorong supaya betul-betul kita paham bahwa pembangunan manusia seutuhnya adalah body, mind, soul, and soul itu terintegrasi dan pusatnya adalah di soul. Karena iblis ingin mencuri jiwa, dia adalah penipu. Dia mencuri damai sejahtera, sukacita. Terus kemudian hilang damai sejahtera dan sukacita dengan cara membuat kita busy. Using Satan yoke. Kita ada dalam tekanan setan setiap hari. Kemudian tubuhnya mati, membunuh kan? Dia membunuh, memati dan akhirnya apa? Binasa. Nah, saya lebih concern ke situ Pak Peter. Iya. Pak Yonatan. Itu. Pak mau nanya tadi, kalau Bapak bilang kan yang masalah angka tadi Pak, kalau di sekolahan Pak. Kalau kita nggak pakai angka, Bapak punya metode lain nggak kira-kira?
Ya. Misalnya penilaian dalam sebuah kelulusan lah Pak gitu. Kalau memang nggak dikasih rapot, dikasih angka gitu. Kemampuan menguasai pelajaran. Nah persoalannya kan orang main target nih. Iya. Itulah pentingnya kerjasama. Kerjasama di antara para siswa. Gitu. Jadi yang lain kita tanamkan rasa ingin menolong kawannya untuk melatih atau mementori temennya sendiri. Manakala dia dianggap kurang, keroyokan. Ini apa yang kamu nggak bisa? Nah, itu. Betul. Jadi nggak usah pakai nilai. Pakai itu ya. Kemampuan mereka supaya siap diutus ke tengah-tengah marketplace atau ke tengah-tengah tempat itu, gitu. Iya, prakteknya memang itu nggak mudah ya Pak. Walaupun kita udah coba. Nggak, saya kasih yang idealnya. Betul, Iya. betul. Ya, Itu saya memang idealnya. idealnya. Karena kan memang kita sama-sama tahu ya bahwa sistem pendidikan ini kan selain tadi dari Yunani udah dirusak, 1903 pun sudah dirusak kembali oleh Rockefeller. 1903. Ya, 1903 dengan mengatakan bahwa bangsa yang pemikir. Ya. Bangsa pekerja, bukan bangsa pemikir. Sebenarnya bukan 1903 dari dulu, manusia udah konsepnya ingin diperbudak. Ya, cuman dia membuat suatu inovasi cara atau sistem, cara melalui sistem untuk memperbudak, tetapi tanpa dia sadari, tanpa manusia sadari, justru manusia senang gitu. Karena kan dikasih apa? Dikasih reward. Ini uang, terus dikasih gelar, terus kita yang sekolah ya merasa hebat. Padahal ketika dia bicara logos atau logi, akar katanya dungu. Dia nggak sadar kalau dia dungu. Nah ini maksud saya, kita hanya reward, dapat ijazah, dapat apa namanya gelar, ya S1, S2, S3. Tapi yang bikin ilmu ini lagi mendungu-dunguin kita. Kita jadi budak. Nah itu pahami dulu filosofinya. Ya itulah kenapa ada pepatah nih biasanya ini yang cukup awam juga. Biasanya semakin orang pintar di sekolah, di dunia nyata semakin bodoh. Ya itu hubungannya berarti ke sana ya Pak. Gini, semakin dia textbook itu membangun ego. Makanya orang yang textbook itu sulit memahami yang di luar textbook. Dan itu sengaja disiapkan oleh konsep sistem ini karena ini kan sistem pendidikan ini kan mengadopsi prinsip-prinsip, nilai-nilai dan kultur dari antikris, gitu. Dimana semuanya berpatokan pada nilai kuantitatif dengan tujuan apa? Manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan yang kualitatif, terus dia mencoba mereka-reka kemuliaannya dengan nilai kuantitatif, sehingga sukses di mata manusia adalah kebodohan di mata Tuhan. Betul. Sukses dalam artinya apa? Karena manusia selalu ngukurnya apa? Angka, sehingga banyak orang korupsi tetap dihormati atau dilulukan orang. Nah, ini yang tidak dipahami oleh kita semua selama ini. Saya sampaikan ini karena saya baru mengerti bahwa waduh betapa sia-sianya apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan waktu, tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Hanya ya kenal, tapi begitu diancam langsung keok. Di mana iman kita? Nah, saya lebih concern Pak Peter untuk menyampaikan ini supaya kita semua berani untuk breakthrough dengan sistem yang ada gitu. Untuk apa ya? Yang sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Ya, Pak Dharma, apa yang disampaikan Pak Dharma itu memang mungkin akan lebih sulit kalau diterapkan di sekolah reguler ya Pak ya. That's why kenapa trendsetter di luar negeri banyak itu sekarang homeschooling. Nah itulah yang Biret lakukan dari sebelum pandemi. Nah menurut Pak Dharma nih dengan tren homeschooling, dengan pendekatan melalui homeschooling, apa sih tipsnya nih untuk bisa secara penuh nih apa yang Pak Dharma sampaikan untuk bisa sampai ke mereka? Homeschooling baik untuk lebih konsentrasi daripada si anak didik atau murid ya. Namun tetap juga harus diatur untuk mereka bisa bersosialisasi. Ya, jadi untuk mengisi pengetahuan saya rasa dengan homeschooling cukup. Tetapi untuk membangun kerjasama perlu dipikirkan juga bagaimana di homeschooling ini terjadi kerjasama. Ya.
Kerjasama antara murid ya. Iya. Ya. benar. Konsep homeschooling di Biret sebenarnya tidak seperti konsep homeschooling konvensional ini yang berkali-kali kita sempat sampaikan di podcast bahwa homeschooling konvensional itu yang menjadi guru adalah orang tua. Sementara di Biret yang menjadi guru tetap kami dan mereka harus tetap datang ke sekolah reguler. Seperti sekolah reguler, Yes. mereka bisa berkumpul. Walaupun memang disayangkan kemarin semasa pandemi ya kita sempat kena larangan juga untuk berkumpul. Nah jadi sebenarnya ini sangat bisa apa yang disampaikan Pak Dharma untuk diterapkan di Biret. Nah jadi kami berterima kasih juga nih sama apa yang disampaikan Pak Dharma walaupun kita sendiri memang juga sudah menerapkan sejauh sebelum kenal Pak Dharma bahwa kami juga nggak setuju belajar berjam-jam. Jadi agak kaget sih Pak Dharma. Jadi waktu kita terapkan dari awal buka homeschooling bahwa belajar maksimal 3 jam. Dan ketika kenal Pak Dharma juga mengatakan hal yang sama. Jadi ya inilah awal kita mungkin satu frekuensi Pak Dharma. Ya. Ya, memang saya menyadari itu setelah saya melihat betapa banyak anak-anak yang mengeluh, capek. Tapi kenapa kamu terusin? Habis gimana Om? Gitu. Kita kalau nggak begitu ada ada catatan nilai kepribadian lah. Entah apa kalau kita sampai skip dan sebagainya. Coba dievaluasi kembali. Pelajaran-pelajaran mana yang dibutuhkan di dalam dia menata kehidupan dia ke depan. Tidak semua pelajaran itu bermanfaat. Contoh yang saya suka pikirkan ini. Kenapa teori Darwin kita sudah tahu firman Tuhan tetap aja dimasukkan sebagai ajarkan. Betul. Kenapa itu? Karena mereka yang bikin sistem pendidikan itu adalah satu frekuensi dengan si Darwin itu adalah bagian daripada mereka yang sekarang sedang ingin membuat kita kembali seperti binatang kan gitu. Ya, itu juga berkali-kali saya sampaikan bahwa sekolah sama seperti Pak Dharma sampaikan bahwa sekolah menjadi sebuah lembaga indoktrinasi. Kekacauan semua yang terjadi selama 3 tahun belakangan ini sebenarnya adalah sumber salahnya itu dari sekolah. Karena saya ingat banget Pak Dharma waktu saya TK ya, mungkin semua rasain hal yang sama nih ya. Justru gambar pemandangan itu nggak boleh tuh, harus gunung 2 sawah. Nggak boleh keluar dari itu ya. Itu saya bingung kenapa nggak boleh gitu kan? Pemandangan kenapa harus seperti itu gitu kan? Jadi memang pada akhirnya saya ambil kesimpulan yang saya sampaikan. Mungkin Pak Dharma bisa sampaikan kalau saya kurang ya. Ada 2 hal sebenarnya yang tidak boleh dijadikan bisnis. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua adalah kesehatan. Atau mungkin ada lagi Pak Dharma. Ya, memang tidak boleh diinikan, cuman kan political will, ya. Itu perlu memikirkan hal tersebut, pendidikan, kesehatan, bahkan pelayanan, baik pelayanan tentang pengenalan akan Tuhan, maupun pelayanan mengenai jiwa. Karena kan kita harus paham ya, tubuh, jiwa dan roh, IQ, EQ, SQ, ini nggak bisa dipisahkan. Nah, tapi konsep sistem edukasi yang ada, dia pisahkan body, mind, and soul ini. Sehingga kayak berjalan masing-masing gitu. Nah, ketika berjalan masing-masing seperti ini ya, ilmu tubuh lah, ilmu biologi, kedokteran. Dia nggak tahu bahwa sakitnya itu datang dari kejiwaan. Sehingga okurnya atau cara mengatasinya dengan memberikan kimia-kimia sintetis. Apakah kita salahkan mereka? Tidak. Ya memang pelajarannya seperti itu. Jadi SOP yang mereka dapat seperti itu gitu. Makanya kalau tidak berhasil, nah tapi apa yang diberikan justru meracuni sel-sel dalam tubuh. Sel-sel dalam tubuh ini rusak, organnya tidak harmoni, dia akan mempengaruhi kepada kejiwaan juga. Jadi harus paham ya, diajar di sekolah makan nggak bener, sama aja, nggak akan nyampe. Jadi penyakit itu, masalah urusan tubuh itu datang dari 2 hal. 1, makanan-makanan yang kita konsumsi. Semua udah dikuasai oleh konsep menggunakan kimia. Makanya bukan saja farmasi, tapi farmer, farm, ya. Nah, saya bingung nih, kenapa pertanian dibilang farm? Petaninya disebut apa? Farmer. Saya dikasih tahu Tuhan, itu tuh karena dia menggunakan farmasi. Nah, itu merusak, itulah menyerang, itulah konsep bioweapon yang tanpa kita sadari. Dia masuk lewat tubuh kita. Muncullah nama-nama penyakit yang tidak pernah ada di firman Tuhan di Alkitab. Ada kanker, ada
kelenjar getah bening. Padahal itu disebabkan oleh hal-hal yang ini. Belum lagi apabila ada serangan spiritual, ya, serangan roh jahat. Datang orang bilang, oh masuk angin. Datang ke sana, dikasih kimia lagi. Padahal, nah ini tujuannya apa mereka lakukan seperti ini? Untuk membuat tubuh kita itu tidak mampu melawan, ya, bait Allah atau bait Allah yang ada dalam tubuh kita yang diciptakan Tuhan sempurna ini tidak punya kemampuan lagi untuk melawan ketika ada serangan spiritual. Padahal kita punya kekuatan spiritual untuk mampu menahan, bahkan mengignore, menendang kalau ada panah-panah api si jahat. Dan itu tidak dipahami di dalam ilmu pengetahuan, sains. Bukan tidak dipahami oleh para pesertanya, karena orang yang ini sains, dia tidak diajarin itu. Tetapi orang yang punya ilmu pengetahuan ini, dia sengaja menyembunyikan supaya orang tidak tahu bagaimana mengantisipasi atau berhadapan. Nah, mereka lemahkan dulu tubuh dengan segala macam kimia yang dimasukkan. Saya baru paham. Supaya apa? Ketika ada ini, dia lari lagi ke sini, minta lagi kimia-kimia tadi. Itu. Jadi luar biasa kebodohan kita selama ini. Ditutupin nih. Benar. Jadi berkaitan dengan pendidikan, sudah dia kerja, dia punya uang. Akhirnya uangnya hanya untuk menyelesaikan persoalan di dalam tubuh dia, ya, dalam diri dia. Bahkan mungkin ada yang sudah mulai stres. Ada apa? Datang lagi ke sana, sama lagi. Jadi datang lagi ke misalnya psikolog atau psikiater, siapa yang suka ngasih obat tuh? Psikiater. Dikasih lagi itu. Bukan tanpa bagus, tanpa drop, dia tidak mampu lagi untuk melawan itu. Dan akhirnya dia tubuhnya terbunuh dan binasa. Karena selama hidupnya tidak pernah ada iman di sini. Selalu mengandalkan itu. Tapi kan sekarang itu kan kemajuan teknologi, kita harus berhikmat dan sebagainya. Nih, hati-hati dengan semua itu. Itu adalah tipu daya iblis. Makanya dibilang witch doctor, parmakea, sorcery, ilmu sihir. Kenapa marak di zaman 2 tahun 3 tahun belakangan ini yang kita kenal dengan hoax? Itu ada kaitannya. Itu adalah mantra sihir untuk menutupi hal-hal yang dilakukan oleh parmakea. Itu. Nah, itu harus dipahami juga dalam pendidikan. Jadi jangan cuma pelontongan atau kosong-kosong aja. Oh, ini gini. Begitu banyak hal-hal yang memanipulasi kita. Betul. Gitu. Jadi harus paham dalam pendidikan juga banyak tipu daya. Benar. Dan bagi kita pelaku-pelakunya disebut kena tipu muslihat. Karena dia sudah tidak melihat kebenaran. Jadi sebenarnya kita ini semuanya hampir kena tipu muslihat semua. Dan itu akhirnya begitu ada orang yang sadar, itu akan dilakukan adu domba. Dengan orang yang sudah kena tipu muslihat tapi tidak sadar. Adu domba itu bukan adu kambing, bukan adu ayam. Ya, Pak Dharma, menyangkut kejiwaan, sebenarnya ada satu hal yang juga jadi concern Be-Right ya. Mungkin Pak Dharma juga bisa menyampaikan pendapatnya mengenai ujian kelulusannya, apapun itu namanya. Dulu mungkin zaman saya masih Eptanas, yang nggak tahu zaman Pak Dharma apa. Dan itu berubah nama bertahun-tahun, setiap berapa tahun sekali berubah nama. Nah, ada orang yang selama di sekolah itu mungkin punya nilai selama ini rankingnya bagus, nilainya bagus, tapi begitu ujian nasional atau apapun namanya itu dapat nilai yang kurang bagus. Dan pada akhirnya sering sekali terdengar mereka bunuh diri. Nah, ini sebenarnya konsep penentu kelulusan ini bagaimana yang tepat, karena ini menurut saya konsep seperti ini sangat tidak adil. Sehingga pada akhirnya membuat stres karena mereka hanya ditentukan dengan 1 kali ujian dalam waktu mungkin 2,5 jam. Yang padahal di sekolah sebenarnya mampu, tapi mungkin karena pas ujian kelulusan dia dalam posisi tertekan, akhirnya mungkin gagal. Dan stres, bunuh diri. Akhirnya ini kan merupakan sebuah jebakan Batman lagi ya. Gimana menurut Pak Dharma? Apa yang disampaikan Pak Peter tadi sebenarnya sudah menjawab bahwa tadi saya bilang iblis adalah bapak segala pendusta. Dia mencuri, damai sejahteranya hilang tadi anak itu, ya, sukacitanya hilang, ya, dicuri. Terus kemudian dia bunuh diri, dia jiwanya terbunuh dan akhirnya binasa. Apakah ini
apa ini terjadi begitu saja? Tidak. Memang sistem ini arahnya ke sana supaya semua binasa. Jadi nggak ada yang harus kita perinikan lagi. Jadi tinggal kita memilih, Pak. Mau meneruskan mengikuti sistem itu atau tidak. Life is choice. Ya, kita memaksakan hidup di dunia tetapi tidak untuk berbakti kepada Tuhan, tidak untuk memuliakan Tuhan, atau hanya sekedar ya biar menyenangkan orang tua, terus supaya dilihat orang-orang. Itu kan dia stres karena sistem yang diciptakan yang membuat orang-orang juga dia udah ngerasa begini, gua nggak lulus, gua dibully. Ya, dia dibully oleh apa? Oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Manakala orang bisa menguasai pikiran dan perasaannya, 1000 orang yang mau bully juga nggak kalau dia punya pemahaman yang benar, dia nggak akan peduli. Kenapa? Saya hidup bukan untuk mendengarkan apa kata orang, tapi saya mendengarkan apa kata Tuhan. Akan berbeda. Jadi bagaimana seorang pendidik itu memahami juga, membangun. Itu yang saya bilang. Kamu nggak boleh down kalau dibully. Tapi kita nggak pernah tahu, kita juga nggak tahu caranya untuk melatih mereka tidak down. Nah ini yang perlu dilatih, Pak. Bagaimana mau ngelatih orang tarik nafas saja nggak diajarin di sekolah. Karena tarik nafas itu sebenarnya menarik kuasa Tuhan. Dia release, dia cooling down, terus kemudian dia bisa ini lagi. Nah, kenapa? Karena oksigen kurang. Metabolisme dalam tubuhnya nggak dilatih. Jadi otak aja diiniin. Itu yang saya bilang, body, mind, and soul. Bodinya nggak diurus, meledak lah ini, gitu loh. Ya, uang keluar, meledak kepala. Bodinya nggak support. Dia duduk, oksigennya nggak ada. Jadi ini ada kaitan semua. Jadi jangan cuman, harusnya menurut konsep dunia begini-gini. Tapi ketika dia duduk, ya kan, ya, makanya seringkali orang bikin cuma 30 atau 40 menit sekali keluar, berdiri, lancarin darah, cuci muka, masuk lagi. Itu yang lebih efektif. Duduk aja, kadang-kadang saya dulu kuliah 2 jam, yang ada pada ngantuk-ngantuk. Hasilnya nggak ada. Hanya untuk mengejar kurikulum SKS supaya terpenuhi. Bisa lulus. Ya, ujung-ujungnya apa? Fotokopi dan sebagainya. Jadi apakah kita mau concern kepada proses atau hanya hasil? Selama ini orang yang penting hasil. Nah, itu konsep yang ada sekarang, hasil. Yang penting lulus, cum laude dan sebagainya. Tapi prosesnya nggak diinin. Dan bagaimana proses ini bisa berhasil? Ya body, mind, and soul itu harus tetap diinikan. Makanya kan dulu ada olahraga, ya kan? Ada pramuka, ya. Justru yang dulu dibilang ekstrakurikuler itu yang seharusnya memang itu penting gitu. Karena hidup ini kan makhluk sosial. Betul. Yang ada kita jadi homo teknologi. Karena sistem yang dikembangkan adalah homo homini lupus. Itu persoalannya. Jadi kenapa jadi cari ranking homo homini lupus tadi? Larilah ke homo teknologi. Ya itu. Memang udah di setting seperti itu. Sistem antikris ini. Gitu, Pak. Jadi kita mau bahas kemana juga ya tujuannya manusia lain menjadi serigala. Ini hanya jadi bukan hanya jadi, supaya menjadi bahan pemikiran ke depan. Gitu. Jadi kita supaya tidak hanya podcast. Sorry kalau jawaban saya atau tanggapan saya tidak seperti yang diharapkan di catatan. Enggak apa-apa. Tapi saya ingin membuka supaya kita tuh iya ya. Ternyata apapun yang kita kerjakan di dunia ini sepanjang konsep homo homini lupus itu tetap dipatokkan, ditanamkan, kita bersaing, nah itu kan hukum rimba, maka menjadi tantangan yang berat bagi para pendidik, bagi orang tua untuk mengamankan jiwa anaknya. Kalau tidak, semua yang kita lewati ini hanyalah sia-sia. Dan kita menjadi tidak jujur bahwa kita hanya untuk menjadikan pendidikan ini sebagai mata pencaharian tanpa memelihara jiwa-jiwa anak didik. Ya, setuju Pak Dharma. Itu menjadi concern Birat sih selama ini. Terutama saya pribadi karena sebelum saya ngajar tuh udah dari umur 18 kurang lebih. Yeah. Jadi udah 22 tahun, 23 tahun lah. Jadi kalau ada yang bilang pendidikan tambah bagus atau enggak sih? Kalau saya sih terus terang saya mengatakan tambah rusak. Tambah rusak. Dan memang tujuannya untuk rusak.
Jadi perhatikan outputnya, hasil didikannya seperti apa. Nah itulah kan gitu, in garbage, out garbage. Iya, cuma di luar sana kita tidak bisa menutup mata ya Pak Dharma bahwa khususnya di daerah Jakarta bahwa konsep sekolah yang bagus adalah sekolah yang gedungnya mewah, sekolah yang sistem pendidikannya soal-soalnya susah. Itu udah jadi doktrinasi yang luar biasa di Jakarta khususnya Pak Dharma ya. Ya itu udah menjadi konsep dunia Pak. Jadi yang saya tadi bilang mendewakan pikiran, makanya dikasih yang susah. Tetapi untuk tanpa sadar, sebenarnya dia sadar yang bikin konsep ini. Untuk apa? Bodinya hancur, apalagi soulnya. Jadi ibarat orang kepalanya gede, badannya nggak nunjang. Begitu selesai mati. Nah itu yang mau didapat. Jadi kalau Bapak tadi saya udah bilang body, mind, selama ini yang dianukan dewakan adalah pikiran, tapi tidak menunjang body, apalagi soulnya. Padahal pikiran dan body ini harus diarahkan untuk apa? Untuk menunjang pemahaman akan kejiwaan jiwa. Jiwa ini yang saya maksud adalah yang terhubung dengan Tuhan. Jadi ya hasilnya monster. Monster kan suka digambarkan dengan kepala gede. Gitu Pak. Jadi film-film itu sebenarnya menggambarkan. Nah, karena bodinya nggak nunjang, maka dia butuh teknologi untuk mengendalikan bodinya. Akhirnya jadilah komputer-komputer itu. Karena hanya main di sini. Betul. Nah itu, sehingga komputer prosesor. Dia kekuatan komputer itu di prosesornya. Sebenarnya kekuatan pikiran di otak kita. Nah itu sebenarnya gambaran daripada hasil didik itu adalah komputer. Kita akhirnya apa? Lu nggak sanggup kan? Gue ganti sama mesin. Udah capek-capek sekolah kan? Sia-sia. Karena sistem yang membuat kalau dia sekolah orang tua bangga. Jadi orang tua itu sebenarnya malas untuk didik anaknya dengan alasan pekerjaan. Akhirnya dia serahkan kepada sekolah. Nah gitu. Jadi harus kerjasama antara pendidik dengan orang tua. Dan harus ada komunikasi yang harmonis atau intens antara ini. Apa bagaimana perkembangan anaknya. Jadi saling kasih bocoran. Pak, Bapak nanti tolong di rumah kasih tahu begini. Nah, faktanya begini. Pak Dharma, banyak orang tua yang menjadikan sekolah atau mungkin di Be-Right ya, itu menjadikan tempat penitipan anak. Nah, atau bukan hanya tempat penitipan anak yang paling fatal Pak Dharma. Mengharapkan kami sebagai tukang sulap. Hari ini masuk, besok udah harus cerdas. Ya. Fakta itu banyak sekali Pak Dharma. Ya memang lah, makanya dia perlu parmakea. Ilmu sihir. Simsalabim. Padahal hidup itu apa? By proses. Diproses. Tidak ada pisau tajam tanpa diasah. Nah diasah itu memerlukan waktu tergantung tebal tipis daripada yang mau diasah. Tebal besar kecilnya persoalan itu. Supaya dia bersinar. Nah kalau tidak mau ikutin proses, ya makanya perlu simsalabim. Parmakea. Ya baik Pak Dharma, nggak terasa ya 50 menit kita udah. Mungkin di sesi 10 menit terakhir nih, mungkin bisa Pak Dharma sampaikan pesan-pesan nih untuk terutama siswa-siswa kami ya di Be-Right atau mungkin generasi-generasi muda yang lagi nonton kita nih. Pesannya apa sih Pak Dharma untuk mereka? Pesan apa nih? Pesan banyak banget nih. Pesan sponsor. Pesan moral kali Pak. Pesan moral. Lebih ke pesan moral Pak. Saya rasa kalau mereka menyimak baik-baik, apa yang saya sampaikan dari tadi adalah bentuk dari pesan moral. Bahwa di dalam kita menjalani, kita ikutin pendidikan, adik-adik ikutin pendidikan, tujuannya apa dulu? Tentukan tujuan. Supaya kita tidak hanya asal sekedar mengikuti ritme kehidupan, bahwa setelah saya, sebelum saya kerja, saya harus ikutin pendidikan. Nah, jangan hanya sampai atau sekedar di situ. Tapi saya pendidikan untuk apa? Untuk hanya sekedar bisa bekerja, atau saya ingin menjadi manusia yang betul-betul mempunyai nilai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya sampaikan ini apa? Kenapa saya tidak punya bekal ketika itu? Jadi saya harus bagikan bahwa ketika saya sekolah, saya nggak tahu kenapa saya harus sekolah. Hanya dalam tahapan setelah usia sekian, semua orang-orang disekolahin. Jadi saya juga ikut sekolah, ya. Pernah nggak tanya, kenapa sih gue sekolah dulu? Nah sekarang saya cerita nih, bahwa saya pun sekolah, tidak tahu kenapa saya harus sekolah. Nah padahal Mas Didi pernah tertekan nggak waktu sekolah? Saya pasti tertekan dengan hal-hal yang melewati kapasitas kita, agak sedikit dipaksa
Saya tidak mengatakan bahwa salah kita dipaksa untuk disiplin. Tetapi saya seringkali tertekan begini. Batin saya mengatakan ini pelajaran ada yang nggak beres. Cuman karena kita nggak tahu tidak punya pembanding, tidak punya argumen. Di mana sih yang kamu ngerasa nggak beres? Saya nggak tahu. Tapi nggak enak gitu loh. Saya dipaksa seperti ini. Jarak dari bumi ke matahari sekian. Saya mau bertanya waktu kecil tuh. Apa iya? Bagaimana ngukurnya? Ya dengan kognitif saya yang terbatas lah. Mikir begitu kan. Nah makanya kenapa sekarang saya bisa iniin evaluasi. Saya bilang jangan-jangan guru itu juga dulu nggak tahu gitu. Ternyata dia cuma dikasih ketikan. Ya walaupun dalam cetakan buku tapi tetap aja buat itu diketik sama manusia kan. Benar. Nah pertanyaannya ternyata kita bisa ngajarin orang sesuatu yang kita juga belum tahu kebenarannya. Nah di situ saya kemudian begitu saya terima matematika ya, rumus-rumus ini. Bapak itu tahu rumus ini dari mana ya? Suka gitu saya nanya. Emang kalau mau ngitung ini rumusnya harus begitu. Pada kenyataannya di dalam kita berhitung kita hanya taunya kalau nggak tambah kurang kali. Kalau kali itu hanya untuk mempercepat. Ya, mempercepat kita dalam berhitung. Termasuk bagi. Ya, supaya mudah. Nah, saya cuman concern di situ. Begitu ada rumus, kemudian saya berpikir apa gunanya rumus ini dalam kehidupan? Gak dipakai juga tuh. Rumus itu. Ternyata rumus itu adalah bagian daripada cara memanipulasi. Plus kali plus adalah plus. Sampai di situ saya masih paham. Minus kali minus plus. Saya bingung. Jadi di situ saya bingung aja sendiri gitu. Belum bisa bertanya, belum mampu mungkin kan saya praktekkan secara fisik. Minus. Kan minus nggak ada. Terus bisa jadi plus. Itulah ilmu apa? Itu ilmu Parmakea. Simsalabim. Sebenarnya secara lucu-lucuan ini Pak, mungkin maksudnya min kali min adalah plus. Misalnya orang yang negatif ketemu orang negatif, mereka kan saling menguatkan Pak. Ya kan itu bukan listrik Pak. Beda Pak. Coba suruh hutang listrik Pak. Kan bicaranya listrik bukan ilmu fisik loh. Justru ilmu fisika kuantum itu listrik itu. Ya, karena tidak bisa dilihat oleh mata bagaimana lu nentuin plus sama minus. Nah, itu kan justru ilmu plus dan minus inilah yang disebut dengan elektrik. Elohim, trik itu adalah caranya Tuhan. Jadi apakah X-nya eksekutif? Trik. Jadi ini trik eksekutif dari ilmunya Tuhan. Makanya tubuh kita tuh dihidupkan oleh listrik supranatural yang tidak pernah dibahas juga di ilmu biologi. Bahwa tubuh manusia itu tetap hidup manakala ada listrik supranaturalnya, yaitu adalah Spirit of God. Nah sementara mereka yang belajar ilmu biologi hanya memahami bahwa tubuh manusia sehat apabila organnya berfungsi dengan baik, tapi dia tidak pernah belajar organ ini bisa cengap-cengep berfungsi dengan baik manakala listriknya masih hidup. Makanya dia selalu cara berpikirnya adalah kalau ada yang merasa tidak nyaman tubuhnya, cuma satu, kasih ilmu sihir, Parmakea. Itu. Untuk apa? Untuk menutupi ketidakmampuan dia untuk menyelesaikan persoalan di dalam tubuh manusia ciptaan Tuhan. Jadi pesan moral saya tetap jadikan pendidikan ini sebagai wacana untuk bisa memahami jiwa, untuk mengenal Tuhan. Jangan hanya memperbesar pikiran yang akan membuat adik-adik menjadi ego. Dan akhirnya orang ego adalah pintu masuk perbudakan daripada jiwa. Kalau jiwa sudah berbudak, berarti kita kehilangan jati diri sebagai manusia yang seutuhnya. Terima kasih. Ya, Pak Dharma sebagai penutup terakhir dan benar-benar terakhir nih. Sebenarnya ini kita kayak perlu podcast kedua ya kalau Pak Dharmanya berkenan nih. Karena pembahasannya seru banget sebenarnya. Untuk tim B-Ride sendiri nih, buat kami mungkin Pak Dharma ada pesan kan? Karena sebenarnya udah banyak image yang menganggap kita anti mainstream kan, dan kita akan tetap terus berjalan di anti mainstream. Yang maksudnya dalam arti bukan kita melawan rules yang ada, bukan, tapi kita memberikan sebuah perbedaan ke mereka terhadap sistem pengajaran yang selama ini udah terlanjur salah menurut kami ya. Karena
mereka tidak seperti pada mengatakan tidak peduli kepada jiwanya sebenarnya. Tapi kami sangat memperhatikan itu dan betapa sangat miris kayak kalau saya secara pribadi pada melihat murid-murid kami yang bergabung dengan begitu banyak penderitaannya. Karena masih banyak nih yang menghubungi kami dan merasakan hal yang sama. Nah, buat kami sebagai tim Birat ini mungkin ada pesan-pesan Pak Dharma terakhir nih. Bagaimana dalam kami menjalani terus ke depannya? Ya memang tujuannya sistem pendidikan selama ini cuma satu, menghancurkan jiwa. Makanya dia nggak concern sama jiwa. Jadi kita udah harus tahu dulu itu. Nah, banyak yang membuli atau banyak yang menjudge kami anti mainstream. Ya memang mereka adalah hasil didikan dari sistem yang selama ini dilewati untuk menjudge orang. Jadi sistem ini memang untuk saling menjatuhkan, meniadakan, saling menjelekkan. Itu tujuannya. Jadi ya nggak usah pusing. Begini, kalau kita mau mengadakan perubahan, kontroversi adalah awal dari perubahan. Tapi kalau kita tidak mau melakukan suatu konfrontatif secara ide, maka jangan harap perubahan itu ada. Jadi di sini perlu keberanian. Keberanian hanya bisa didapatkan ketika jiwa kita paham dengan jiwa. Ketika jiwa kita terisi, maka keberanian itu akan muncul. Kalau jiwa kita kosong, jangan harap pernah keberanian. Nah, sistem ini adalah sistem yang saya tadi katakan mengadopsi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kultur dari antikris, sehingga tujuannya adalah menghancurkan jiwa. Jadi no doubt, jangan ragu lagi bahwa concern daripada para pendidik ini, pastikan bahwa pengetahuan-pengetahuan yang diberikan di Birait itu betul-betul diarahkan untuk mengisi jiwa dan mengisi jiwa untuk mengenal Tuhan. Itulah maknanya history. Semua sejarah hanya terfokus kepada mengenal kuasa Tuhan. Kalau tanpa itu, apapun yang kita lakukan, ujungnya sia-sia, Pak. Pasti. Ya. Seperti tadi, badannya lemas. Ini pikirannya doang. Akhirnya apa? Dia di kursi roda. Mikir ya, nothing to do. Jadi orang yang besar pikirannya, badannya, bodinya tidak diurus, apalagi jiwanya. Yang ada dia apa? Dia hanya menjadi orang yang teoritis. Dia hanya bicara teori, dia senangnya mengkritik, ya. Tidak bisa menolong. Bagaimana menolong? Pikiran doang ada, badannya nggak bisa jalan untuk nolong orang. Nah, menolong itu ngisi jiwa loh. Dia harus menolong, ini salah satu bentuk. Maka dia harus jaga bodinya supaya dia bisa kuat untuk datang menolong orang, membantu orang, menghampiri orang. Nah, ini bagian daripada mengisi jiwa, kan gitu. Nah, itu latihannya di situ. Dia berpikir untuk mengisi jiwa. Apa seperti berpikir mengisi jiwa? Saya kerja cari uang untuk bisa memberkati orang. Kenapa memberkati orang? Karena saya harus jadi saluran berkat. Nah, itu kan ngisi jiwa. Tapi adakah di sekolah seperti itu? Nggak ada. Yang ada apa? Hemat, pangkal kaya. Terus dibangunlah konsep menabung dengan bahasa saving. Tujuannya apa? Supaya kamu supaya kamu tidak merasa safe ketika tidak ada uang. Ya. Jadi jangan cari di Tuhan, karena carinya di bank. Karena kalau di Tuhan kamu tidak safe. Jadi dia memanipulasi konsep safe, ya, keselamatan itu dengan cara memberikan materi. Makanya di sekolah selalu diajarkan angka. Karena yang dikejar ketika di saving itu jumlahnya angka, bukan kertas. Itu yang harus dipahami, yang betul-betul pelan-pelan dalamin, ya, supaya tidak mudarat semua dalam perjalanan kita. Betul. Itu yang saya sampaikan, ya, untuk kita sama-sama bekerja sama. Saya siap untuk kita sharing, ya, supaya bisa mendapatkan suatu metode yang terbaik dengan pemahaman yang betul-betul mengembalikan kita untuk memahami siapa kita, dari mana kita, sedang di mana kita, dan mau kemana kita. Kalau itu kita tidak diarahkan di sana, yang ada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian,
bertanggung jawab terhadap apa binasanya jiwa-jiwa ini. Betul. Dan itu berat di mata Tuhan. Terima kasih. Ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya Pak Dharma untuk kesempatannya datang di podcast kami. Dan untuk teman-teman semua, Be Writers dan semua penonton yang menikmati channel ini, jangan lupa follow, like, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.